Oke, sebenarnya ini adalah konten khusus buat kita semua, masyarakat Indonesia, untuk bisa refleksi diri. Bagaimana berjalannya dari sebelum pemilu dan sesudah pemilu sekarang, gitu loh. Banyak banget yang bisa kita pertontonkan. Salah satunya adalah bagaimana drama-drama yang sudah terjadi dalam pemilu, gitu ya. Dan bagaimana sih yang akan terjadi ke depannya setelah pemilu ini, oke? Dan gua harap nanti kalian juga bisa tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama sharing pengalaman kita dalam hal uh, kontestasi politik kemarin, oke? Dan ini jurnal gue. Ya sebenarnya kalau gue pengen merefleksikan diri terhadap keadaan politik Indonesia dari sebelum pemilu sampai akhir pemilu dan sekarang sudah melewati masa-masa konstelasi pemilu gitu ya. Banyak hal sih yang gue dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana kita harus bisa bersikap dalam hal bagaimana kita menentukan pilihan. Karena sulit kalau kita bicara perut. Jujur aja dengan adanya tiba-tiba bagi-bagi bansos lah, dengan tiba-tiba banyak tunjangan yang dinaikin aparatur sipil negara gitu kan, segininya gitu Indonesia harus punya konstelasi pemilu gitu loh. Jadi gue agak menyayangkan sih dengan kalau kita bicara hak angket sekarang juga sebenarnya ya, yang satu bermain, tapi gue tuh udah males bahas sebenarnya. Yang satu lagi mengajukan dan keberatan. Tapi gue juga malas bahas gitu loh. Kenapa? Karena di sisi lain, kalau ada yang menentang Prabowo akan dilantik, ya pasti dilantik gitu. Dan nggak ada yang bilang nggak dilantik, pasti dilantik gitu. Jadi presiden kita yang ke-8. Dan menurut gue hak angket itu percuma. Kita tuh mau ngejar sampai mana sih? Yang kita lawan tuh oligarki. Yang kita lawan itu adalah elit. Jadi apa sih yang mesti kita refleksikan? Jujur aja, setelah pemilu kemarin, gue juga menentukan pilihan gue. Gue datang ke TPS, gue nyoblos. Salah satunya adalah Komeng. Komeng gue gila sih, 5,8 juta, hampir 6 juta suara. Gila sih. Gue belajar banget dari beliau. Jadikan panutan dan contoh lah bagi nanti karir politik gue kalau gue berpolitik. Cuman ya itu, balik lagi gitu. Ketika gue memilih pilihan gue, ya ini gue harus siap dengan sebelum gue nyolok tuh gue harus siap, gue harus siap kecewa gitu dengan bukan dengan pilihan gue. Kalau memang bukan pilihan gue yang dipilih, ya udah lah. Apa sih yang mesti kita refleksiin gitu? Pertama adalah bagaimana kita bisa bersaing. Karena kita jangan pernah menggantungkan harapan periuk nasi kita kepada siapapun. Kita harus mampu melek untuk melihat ancaman dan tantangan ke depan. Terus juga kita juga harus bagaimana meningkatkan evaluasi diri kita. Karena siapapun presidennya, ya lu tetap makan di warteg. Kalau keadaan lu seperti itu, ya kan? Siapapun presidennya, yang orang kaya akan makin kaya. Kalau gue lihat, pemerintah sekarang itu nggak melihat people-nya, tapi mereka tuh hanya melihat power. Jadi itu loh yang gue bisa refleksikan dalam konstelasi pemilu 2024 ini. Jadi gue sangat ingin mengajak buat kalian semua untuk mari yuk kita merefleksikan diri kita. Apa sih yang mau kita capai ke depannya? Kita hiraukan lah masalah siapa presidennya. Bagi gue udah nggak relevan lagi lah untuk kita bahas gitu ya, karena ya Prabowo pasti dilantik gitu. Gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung siapapun gitu, tapi gue hanya mewakili orang-orang yang selama ini ikut resah dalam hal konsultasi pemilu politik ini. Oke, coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa sih konstelasi pemilu kemarin, apa yang kalian dapat. Pokoknya kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar, oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banget yang udah mendukung channel ini, dan gue akan lebih semangat lagi untuk bikin video. Dan jangan lupa
saksikan terus Marcelo Journal. Setiap hari kita terus upload konten dan kita ngebahas berbagai banyak hal, itu bola, politik, ngobrol ringan, terus juga bisnis. Oke, see you next time.